Beberapa hari yang lalu, ini saya mohon maaf nih bagi subscriber yang bertanya dengan saya. Saya hampir lupa nih pertanyaannya kepada saya. Begini, pertanyaannya simple ya. Ada peristiwa orang yang berbicara di ruang publik, ya. Memang di era demokrasi kita tahu negara itu memberikan mimbar seluas-luasnya bagi masyarakat ini untuk bersuara ya, mengkritik pemerintah. Saya sih melihat sah-sah saja untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah kita ini memang kita perlu kritik kalau ada hal-hal yang kurang pas. Tapi kritik yang harus kita buat itu adalah kritik yang membangun, kritik yang memiliki alasan-alasan mengapa kita mengkritik pemerintah. Ini perlu pemerintah dikritik, namun harus bersifat solutif. Artinya apa? Kita sarankan ini, pemerintah, kamu itu salah, mestinya begini. Mengapa? Karena pemerintah itu dapat kekuasaan dari kita, dari rakyat. Jadi rakyat ini punya hak untuk bersuara. Itulah dinamanya alam demokrasi. Namun ketika itu disampaikan di ruang publik dengan maksud dan tujuan tertentu, ada mens rea, ada voorkemen, ada yang disebut dengan opzettelijk als merk, niat jahat untuk menghina, memfitnah, ya, laster, smatsing, apapun namanya itu di ruang publik, itu akan menjadi hal yang berbeda dengan apa yang dimaksud dalam aturan-aturan hukum positif kita dalam berdemokrasi. Itu beda, itu bisa dijerat dengan ujaran kebencian, ya, bisa dijerat dengan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan segala macam kekacauan, ya, yang bernuansa sara dan lain sebagainya. Ini ada undang-undangnya, itu tidak perlu ada yang disebut dengan laporan polisi seperti itu, karena yang disebut dengan peristiwa yang disebut fitnah atau mencemarkan nama baik, memang dalam undang-undang itu disebutkan harus yang bersangkutan melaporkan. Tapi kalau peristiwa yang dikatakan dalam aturan norma hukum yang kita kenal hari-hari itu berkenaan dengan ujaran kebencian, ya, ini tidak masuk dalam delik aduan, ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan peristiwa yang bisa kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, ya, pasal 14 yaitu, ya, seperti bisa dilihat itu, ya. Saya tidak membahas itu. Nah, kalau ITE, nanti dulu nih. Nah, ITE ini sebenarnya harus kita pahami dulu. Banyak yang kurang paham, ya. ITE ini apa yang disebut dengan data digital atau bukan, seperti itu. Yang disebut dengan data digital itu adalah data yang terkelola, sudah dikelola gitu loh. Jadi kalau seandainya misalnya ada data yang ada di handphone kita dan kita tidak pernah transmit kemana-mana, itu bukan data digital namanya, itu data handphone, data biasa seperti itu. Nah, ketika itu ditransmit, itu bisa kena undang-undang ITE seperti itu, ya, di ketentuan pasal 28 itu. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi kegaduhan yang debat yang ada di masyarakat itu menurut saya harus disudahin. Itu sudah clear kok, tidak ada perlu di debat, ya, dibuat apa namanya semacam diskusi-diskusi yang ngabisin waktu. Menurut saya itu sudah jelas kok. Kalau ketika kita ngomong di ruang publik, itu pertanggungjawabannya seperti itu, ya. Kita boleh ngomong di kamar mandi, boleh ngomong di ruangan tertutup, boleh kita ngomong di kalangan terbatas kita, itu boleh ngomong apa saja. Tapi ketika itu di ruang publik, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu berlaku. Ini yang mau saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita terus bekerja dan sukses.